koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, transmigrasi dan tenaga kerja. Sambutan pembukaan. Rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, transmigrasi dan tenaga kerja. Sambuta Kepala Biro Otsus Papua Barat, sekaligus membuka acara, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Selaku Kepala Biro sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang memiliki kepedulian terhadap korban kekerasan terhadap perempuan terlebih korban kekerasan terhadap anak. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh seluruh elemen organisasi peduli perempuan dan anak di Papua Barat yang terus-menerus bekerja dan berinovasi guna menciptakan kemudahan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini penggunaan regulasi dari turunan hukum positif serta fasilitas sumber daya manusia yang siap mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan ataupun terhadap anak orang asli Papua dan juga masyarakat secara umum. Pertama, kasus-kasus terhadap kekerasan ibu dan anak menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan berbagai lembaga. Sebagai berikut, A. Dinas Pemberdayaan Perempuan membawahi 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Ada beberapa harapan yang perlu kita ketahui dalam pertemuan ini adalah menghindari perkawinan anak usia dini. B. Perlindungan anak ini sangat penting, karena pergaulan anak usia dini dapat merusak pemahaman anak usia dini melalui media sosial. C. Keluarga itu harus sehat sejahtera melalui pembinaan dan pembentukan karakter anak usia dini. Maka peran orang tua sangat penting dalam pembinaan anak usia dini. D. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana menghindari perkawinan anak usia dini. Sekarang banyak masalah yang kita alami dalam perkawinan anak usia dini. E. Dampak dari perkawinan anak usia dini dapat mempengaruhi peningkatan stunting. F. Kasus kekerasan anak harus ada perhatian serius dari pemerintah, karena tingkat kekerasan di Papua Barat sangat memprihatinkan. Kedua, UPTD PPA Provinsi Papua Barat dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2021. Tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat ditetapkan di Manokwari pada tanggal 23 Juni 2021. UPTD PPA mulai dilantik dan berjalan pada tanggal 11 Mei 2022 sampai saat ini dan UPTD PPA telah menangani berbagai kasus di kabupaten kota maupun lintas provinsi. Adapun kasus yang selama ini dihadapi sangat bermacam-macam. Berikut beberapa kasus yang telah ditangani oleh UPTD PPA selama tahun 2022. Layanan UPTD PPA sesuai Permen PPA No. 2 Tahun 2022. A. Pengaduan masyarakat. B. Penjangkauan korban. C. Pengelolaan kasus. D. Penampungan sementara. E. Mediasi. F. Pendampingan korban. G. Pendampingan hukum. H. Layanan kesehatan. I. Pemulangan korban ke tempat asal. J. Insentif bagi tenaga kerja dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Pekerja sosial, Peksos. 2. Konselor. 3. Penasehat hukum, PH. 4. Psikolog klinis, PK. Sarana dan prasarana. A. Layanan diberikan 24 jam melalui kontak via telepon. B. Email. C. Konsultasi pelayanan cepat dan tanggap. D. Konseling dengan para konselor terlatih, konseling hukum, dan konseling psikologi. E. Pendampingan korban, pendampingan hukum, psikologi. F. Rumah aman sementara.
Ketiga upaya terkait perlindungan anak yang perlu kita ketahui bersama sebagai berikut. A. Pencegahan dan penanganan. B. Undang-Undang Perlindungan Anak. C. Perlindungan khusus terhadap hak-hak mama asli Papua. Keempat, kualitas anak perlu dibina dari mana? A. Kualitas perempuan harus dijaga dari masa pertumbuhan dan perkembangan di era globalisasi. B. Perkawinan usia dini, kualitas anak perlu diawasi dari anak dalam rumah, kita harus menjadi pelopor bagi sesama. C. Kolaborasi mitra ini sangat penting, harus ada tingkat koordinasi dari provinsi, kabupaten, keagamaan, pengadilan, maupun lembaga-lembaga yang bekerja sama untuk menangani masalah-masalah perlindungan mama dan anak. Kelima, sosialisasi tentang perlindungan hak-hak khusus bagi orang Papua. A. Solusi apa tentang kami orang asli Papua? Kurang lebih 50% KDRT bagi kami orang Papua. B. Harus mempersiapkan lembaga khusus bagi kami orang Papua untuk berproses dan bersaing dengan orang-orang luar. C. Fungsi dan tupoksi dari dinas terkait pemberdayaan orang asli Papua dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mengawasi tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemberdayaan perempuan. D. Kekerasan di bawah umur terhadap anak asli Papua. Gereja mendukung secara spiritual, tidak harus ada dari sisi advokasi, tetapi harus ada lembaga yang membantu kami untuk menangani masalah kasus kekerasan anak. E. Usulan tentang usaha orang Papua sendiri terkait usaha Pinak dan Sagu F. Harus PERDASI atau Perdasus terhadap hak-hak orang asli Papua dalam setiap usaha maupun hak-hak kekhususan bagi kami orang Papua. Harus ada sebuah regulasi untuk mengikat hak-hak orang asli Papua. G. Harus ada keterlibatan dari OPD ataupun lembaga-lembaga terkait dalam mengambil keputusan dalam pengadilan. H. Harus ada rumah aman dan rumah ramah anak. I. Harus ada pemberian penghargaan khusus bagi advokasi orang asli Papua yang memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, terlebih khusus dalam perlindungan terhadap KDRT dan perlindungan anak. Hasil dokumentasi hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2023, bertempat di K2 Twins Jalan Petrus Kaviar. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.